Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 4. Pada video kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelumnya kamu sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya Indonesia. Sekarang kamu akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Suku, budaya, dan agama yang berbeda tidak menghalangi Udin, Siti, Dayu, Beni, Lani, dan Edo menjalani kebersamaan. Mereka berbagi cerita tentang budaya masing-masing dan saling belajar. Hari-hari mereka penuh keceriaan dalam kebersamaan. Hari ini mereka berkumpul bersama untuk bekerja sama. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, bacalah setiap paragraf dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya pada diagram yang telah disediakan. Bacalah paragraf pertama dan isi diagram berikutnya. Paragraf 1, gagasan pokoknya Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Gagasan pendukungnya 1, sepulang sekolah mereka berkumpul di rumah Edo. 2, setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. 3, Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. 4, Udin dan Beni membawa benang kasur. 5, mereka berkumpul di halaman depan rumah. 6, mereka siap bekerja sama melakukan percobaan. Diskusikan dengan temanmu diagram yang kamu hasilkan. Perhatikan perbaikan yang diberikan oleh guru agar kamu bisa lebih baik lagi dalam memahami bacaan. Bacalah paragraf kedua dan isi diagram berikutnya. Paragraf 2, gagasan pokoknya saat percobaan akan dimulai terdengar adzan. Gagasan pendukungnya 1, Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. 2, teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. 3, Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. 4, meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. 5, Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah.
Mereka selalu menghargai satu dengan yang lain. Tukarkan hasil pekerjaanmu dengan teman di sebelahmu. Apakah ada yang berbeda? Diskusikanlah. Sekarang kamu harus membaca paragraf ketiga. Isilah diagram berikut dan sampaikan hasilnya kepada gurumu. Paragraf 3, gagasan pokoknya mereka melakukan percobaan. Gagasan pendukungnya: 1. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. 2. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. 3. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. 4. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. 5. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Setelah melakukan percobaan tentang perambatan bunyi, Edo dan sahabatnya juga belajar bersama tentang sumber bunyi. Mereka membaca buku yang menyatakan bahwa telinga bisa mengetahui sumber bunyi. Ayo kita membuktikannya dengan melakukan percobaan. Di manakah bunyi? Tujuan: mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan: alat musik tradisional setempat, misalnya angklung. Langkah kerja: 1. Duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional, misalnya angklung, di sekitarmu. 2. Tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat? Buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan: percobaan hasil bunyi. Tujuan percobaan: mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan: alat musik tradisional setempat, misalnya angklung. Langkah kerja pertama: duduklah di kursi dan tutup matamu dengan kain. Mintalah temanmu untuk memainkan alat musik tradisional, misalnya angklung, di sekitarmu. 2. Tunjuklah tempat yang kamu anggap sebagai asal bunyi. Berapa kalikah kamu menebak dengan tepat? Hasil percobaan: dari percobaan di atas dapat dinyatakan bahwa dengan mata tertutup, kita masih dapat mendengar bunyi dengan jelas pada jarak tertentu, karena bunyi merambat melalui udara. Begitu pula jika salah satu telinga kita ditutup dengan kapas, maka bunyi atau suara masih bisa terdengar. Kesimpulannya, telinga manusia merupakan detektor bunyi yang sangat peka. Telinga manusia dapat mendengar bunyi mulai dari intensitas 10 wattmeter sampai 1 wattmeter. Intensitas bunyi di bawah 10 wattmeter tidak terdengar jelas. Intensitas bunyi di bawah 10 wattmeter tidak terdengar jelas, sedangkan di atas 1 wattmeter akan terasa sakit di telinga. Indra pendengar atau telinga. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dari fungsi indera pendengar? Hal apa yang perlu kita lakukan untuk merawatnya? Mari kita pelajari lebih jauh. Bagaimana telinga merasakan getaran? Semua bunyi membuat udara bergetar. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Saat itulah gendang telingamu juga mulai bergetar. Getaran dari gendang telingamu menjadi lebih besar di telinga tengahmu dan diubah menjadi pesan-pesan listrik di telinga dalammu. Apakah kamu pernah mengalami gangguan indera pendengar? Ceritakan. Nah, ini hanya contoh ya. Pernah, dulu saya pernah merasakan telinga saya tidak bisa mendengar dengan jelas. Suara-suara yang bisa saya dengar hanyalah samar-samar. Saya mengira saya akan mengalami tuli. Lalu setelah beberapa minggu, telinga saya bisa mendengar dengan jelas kembali seperti semula. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda.
Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Pahami teks berikut dan diskusikan isinya dengan temanmu. Belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagi cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagi cerita selalu dinantikan oleh anak-anak. Semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluarga berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Wah, ternyata hampir sama seperti hari raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu. Semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya? Hari ini banyak yang berbagi cerita, pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo, sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada hari Waisak. Selain menyediakan makan untuk keluarga pada hari tersebut, biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita, juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Nah, berdasarkan cerita di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Jelaskan. Walaupun berbeda agama, mereka tetap berteman dan bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, mereka bisa saling melengkapi satu sama lainnya. 2. Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Tidak membeda-bedakan teman, saling menghormati dan menghargai. 3. Ceritakan pengalamanmu memiliki teman yang berbeda agama. Perbedaan apa yang kamu ketahui? Bagaimana sikapmu terhadap perbedaan tersebut? Mereka sangat menghormati dan menghargai ketika saya akan melakukan ibadah. Dan sikap saya pun sebaliknya, menghormati dan menghargai ketika ada teman menjalankan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.